Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercies and blessings so we can attend and gather in this place, inshallah full of barakah. Secondly, salawat and regard to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So we are from four group wanna present to you about tissue culture. Before that, I'm introduce myself. Vega Dharma Aisyah, 21 20 11 21 23 11 50, and my teams. My name is Anissa Mardatila, and my number ID 21231004. I'm Nurmiati Fitri with ID number 21231084. And me, Tiara Nibila, with ID number 21231103. Baik, Ibu, izin beralih bahasa. Topik yang pertama yang akan kami bahas yaitu definisi dari kultur jaringan, kemudian pengertian teori sel dan totipotensi sel sebagai dasar konsep kultur jaringan, lalu tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam produksi benih. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam pemuliaan tanaman. Lalu, tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam program konservasi plasma nutfah tanaman. Dan tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam produksi senyawa kimia untuk bidang farmasi, industri, makanan, dan kosmetik. Lalu, tahapan teknik kultur jaringan serta contoh penerapan teknik kultur jaringan di bidang pertanian. Topik yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Mardotila. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Topik kita yang pertama yaitu mengenai pengertian kultur jaringan dan menyebutkan istilah lainnya. Nah, apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan sendiri adalah suatu teknik mengisolasi bagian tanaman seperti protoplas, sel, jaringan, dan organ, yang kemudian menumbuhkannya dalam media buatan dengan kondisi aseptik dan terkendali. Gunawan tahun 1988. Selanjutnya, apa saja istilah-istilah dalam kultur jaringan? Yang pertama yaitu aseptik. Aseptik ini menumbuhkan jaringan tanaman pada kondisi bebas kontaminasi mikroba. Yang kedua yaitu disinfestasi, yaitu proses menghilangkan kontaminan permukaan ekspat yang kemungkinan dapat tumbuh di lingkungan kultur jaringan dan berakibat mematikan eksplat. Kemudian ada in vitro. In vitro yaitu kultur organ atau sel pada medium pertumbuhan yang mengandung nutrisi di dalam suatu wadah terbuat dari kaca atau gelas atau Erlenmeyer atau botol kaca dan sebagainya, dan dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Yang keempat ada ex vitro. Ex vitro menumbuhkan di luar wadah kaca pada lingkungan yang terkendali. Kemudian ada explant, itu bagian dari tanaman yang akan diukur pada proses mikropropagasi atau kultur jaringan. Kemudian ada proliferasi, yaitu pertumbuhan yang luar biasa sel, tunas, atau embrio mikropropagasi. Kemudian ada diferensiasi, yaitu pertumbuhan sel atau jaringan dengan fungsi spesifik. Yang ketujuh ada dediferensiasi, yaitu kembali dari sifat diferensiasi ke non-diferensiasi, atau kemampuan sel-sel masak atau matur kembali ke kondisi meristematik dan berkembang dari satu titik pertumbuhan baru yang diikuti oleh dediferensiasi yang mampu melakukan reorganisasi menjadi organ baru. Kemudian ada aklimatisasi, yaitu tahap proses adaptasi
plantlet untuk ditumbuhkan ke kondisi lingkungan yang terbuka. Kemudian ada subkultur, yaitu proses memisahkan kultur jaringan yang sudah tumbuh banyak atau tunas-tunas mikro atau kalus menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian memindahkannya ke medium yang baru. Kemudian ada tunas adventive, yaitu tunas yang muncul dari tempat yang tidak seharusnya tunas itu tumbuh, misalnya akar, daun, bunga, atau batang yang tidak ada tunasnya. Kemudian ada tunas aksilar, yaitu tunas samping atau tunas yang berasal dari calon tunas yang terdapat pada batang. Kemudian ada plantlet, yaitu tanaman hasil kultur jaringan mempunyai tunas dan akar. Yang ke-15 ada kripreservasi, yaitu penyimpanan biji atau bak vegetatif tanaman pada temperatur yang sangat rendah, misalnya dalam nitrogen cair pada 196 derajat Celcius. Kemudian ada kalus, yaitu jaringan yang aktif membelah yang tidak mengalami diferensiasi. Kemudian ada organogenesis, yaitu terbentuknya organ seperti tunas, akar, dan sebagainya. Selanjutnya ada embryogenesis, yaitu terbentuknya embrio somatik, yaitu embrio yang terbentuk bukan dari zigot, tapi dari sel atau jaringan tanaman. Kemudian ada habituasi, yaitu suatu fenomena setelah beberapa kali subkultur sel dapat tumbuh tanpa penambahan hormon. Kemudian ada protoplas, yaitu sel tanaman yang sudah dihilangkan dinding selnya. Terakhir yaitu rejuvenasi, pengembalian dari sifat sel atau jaringan dewasa ke juvenil atau peremajaan. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengertian teori sel dan totipotensi sel sebagai dasar konsep kultur jaringan. Nah, next. Nah, kultur jaringan tanaman ini didasarkan pada teori sel yang dikemukakan oleh Strand dan Schleiden tahun 1838, di mana ia menyatakan bahwa sel tumbuhan merupakan satuan biologis terkecil yang mampu melakukan aktivitas metabolisme, reproduksi, dan tumbuh. Dari teori tersebut, timbullah teori totipotensi, sel tumbuhan yang menyatakan bahwa semua sel tumbuhan mengandung semua informasi genetik yang sama, sehingga apabila sel tumbuhan di tanah pada media yang sesuai, itu mampu tumbuh menjadi tanaman baru. Next. Nah, hal ini itu didukung pada penemuan zat pengatur tumbuh oleh Scott dan Miller tahun 1957, di mana penemuan bahwa regenerasi tunas dan akar secara in vitro itu dikendalikan secara hormonal oleh zat pengatur tumbuh, sitokinin, dan auksin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aca. Selanjutnya, materi mengenai tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam produksi benih yang akan disampaikan oleh Mia. Kepada Mia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penggunaan kultur jaringan pada produksi benih. Next. Nah, apa sih tujuan dari penggunaan kultur jaringan dalam produksi benih? Yang pertama adalah memperbanyak tanaman unggul. Salah satu tujuan utama kultur jaringan adalah untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul, seperti tingkat produktivitas yang tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, atau sifat-sifat adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Tujuan yang kedua yaitu produksi benih berkualitas tinggi. Kultur jaringan yang memungkinkan produksi benih yang lebih bersih, seragam, dan bebas dari hama. Hal ini menghasilkan benih berkualitas tinggi yang dapat diandalkan dalam pertanian. Tujuan yang ketiga yaitu pemuliaan tanaman. Dalam pemuliaan tanaman, kultur jaringan digunakan untuk menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan dari beberapa varies atau spesies tanaman, yang mana akan menghasilkan tanaman baru yang memiliki kombinasi sifat-sifat yang diinginkan.
Tujuan yang keempat yaitu pemulihan aksesoris. Kultur jaringan dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang sulit atau lambat berkembang secara alami, di mana melalui perbanyakan vegetatif yang akan menghasilkan tanaman dengan daya simpan benih yang rendah. Yang kelima yaitu pemulihan tanaman yang terancam punah. Kultur jaringan juga dapat digunakan untuk melestarikan tanaman yang langka atau terancam punah dengan memperbanyak mereka dan mempertahankan cadangan genetika mereka. Yang keenam yaitu eliminasi penyakit. Melalui kultur jaringan, tanaman yang terinfeksi penyakit atau patogen tertentu dapat diisolasi, dan tanaman yang bebas dari penyakit dapat diperbanyak untuk produksi benih yang bersih. Tujuan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan ilmiah. Selain keperluan praktis, kultur jaringan juga digunakan untuk penelitian ilmiah dalam bidang biologi tanaman, bioteknologi, dan pemulihan tanaman. Ini membantu pemahaman lebih dalam tentang pertumbuhan tanaman, interaksi genetik, dan sifat-sifat tanaman. Dengan tujuan-tujuan ini, kultur jaringan menjadi alat yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi benih, serta dalam pengembangan tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan pertanian yang semakin kompleks dan beragam. Selanjutnya yaitu manfaat kultur jaringan dalam produksi benih. Next. V. Nah, apa-apa sih manfaat kultur jaringan dalam produksi benih? Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Kultur jaringan yang memungkinkan perbanyakan cepat dari tanaman unggul yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan, seperti produktivitas yang tinggi. Ini berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas pertanian. Manfaat yang kedua yaitu benih berkualitas tinggi. Benih yang diproduksi melalui kultur jaringan cenderung lebih bersih, lebih seragam, dan bebas dari penyakit. Ini akan menghasilkan benih berkualitas tinggi yang dapat diandalkan oleh petani, dan mana akan mengurangi resiko kegagalannya tanaman. Manfaat yang ketiga yaitu pemulihan tanaman efisien. Kultur jaringan yang memungkinkan pemulihan untuk memperbanyak tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan secara efisien. Ini akan mempercepat proses pemulihan tanaman dan pengenalan varietas baru yang lebih baik. Manfaat yang keempat yaitu pemulihan aksesoris. Beberapa tanaman seperti buah-buahan mungkin sulit atau lambat berkembang melalui perbanyakan benih. Kultur jaringan ini dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman ini dengan cepat melalui perbanyakan vegetatif. Yang kelima yaitu konservasi genetik. Kultur jaringan yang memungkinkan melestarikan genetika tanaman yang langka atau terancam punah. Jaringan atau sel yang diambil dari tanaman tersebut dapat disimpan dalam bank genetik untuk penggunaan masa depan. Manfaat yang keenam yaitu pengendalian penyakit dan hama. Metode ini memungkinkan produksi tanaman yang tahan terhadap penyakit atau hama tertentu. Hal ini dapat mengurangi dan membantu untuk melestarikan keanekaragaman. Yang ketujuh yaitu pemulihan tanaman yang terancam punah. Kultur jaringan dapat digunakan untuk memperbanyak dan memulihkan tanaman yang hampir punah. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu penelitian ilmiah. Kultur jaringan memberikan alat bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian ilmiah lebih dalam tentang pertumbuhan tanaman, interaksi genetik, dan sifat-sifat tanaman. Di mana manfaat-manfaat ini, kultur jaringan menjadi alat yang sangat berharga dalam industri benih dan pertanian modern. Ini memungkinkan penghasilan benih yang berkualitas tinggi, pemulihan tanaman yang efisien, dan kontribusi pada pertahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Nah, materi selanjutnya yaitu next. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam pemulihan tanaman. Kalau pada materi sebelumnya itu pada benih, sedangkan ini dalam pemulihan tanaman. Apa-apa saja sih tujuan dari kultur jaringan pada pemulihan tanaman? Yang pertama itu adalah perbanyakan tanaman terancam punah. Tujuan utama kultur jaringan adalah untuk memperbanyak tanaman yang memiliki populasi yang sangat terbatas dan rentan terhadap kepunahan. Dengan cara ini, kultur jaringan akan membantu meningkatkan jumlah individu tanaman yang tersisa. Tujuan yang ketiga yaitu melestarikan keanekaragaman genetik.
kultur jaringan memungkinkan untuk mempertahankan keanekaragaman genetik dalam populasi tanaman yang terancam punah. Ini penting untuk memastikan bahwa variasi genetik yang diperlukan untuk adaptasi dan perkembangan tanaman dalam menghadapi perubahan lingkungan yang akan dilestarikan. Yang ketiga yaitu pemulihan ekosistem. Pemulihan tanaman terancam punah merupakan bagian penting dari upaya untuk memulihkan ekosistem yang terganggu atau terdegradasi. Yang keempat yaitu pemulihan habitat asli. Dengan memperbanyak tanaman yang terancam punah, kultur jaringan juga dapat mendukung pemulihan habitat asli di mana tanaman tersebut di mana risiko dari tanaman tersebut yang ditemukan. Dan yang kelima yaitu pengurangan risiko penyakit. Tanaman yang diperbanyak melalui kultur jaringan biasanya bebas dari penyakit atau patogen tertentu. Ini dapat membantu mengurangi risiko dan penyebaran penyakit yang dapat membahayakan populasi tanaman yang sudah terancam punah. Itu merupakan tujuan dari kultur jaringan pada pemulihan tanaman. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kultur jaringan dalam pemulihan tanaman? Nah, manfaatnya yang pertama yaitu perbanyakan cepat. Kultur jaringan yang memungkinkan perbanyakan cepat dari tanaman yang terancam punah ini ketika populasinya terbatas, yang kultur jaringan akan mempercepat proses perbanyakan. Yang kedua yaitu pemeliharaan keanekaragaman genetik. Kultur jaringan memungkinkan pemeliharaan keanekaragaman genetik dalam populasi tanaman yang akan terancam punah. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan adaptabilitas genetik. Yang ketiga yaitu pemulihan ekosistem. Tanaman yang terancam punah sering memainkan peran penting dalam ekosistem tertentu. Pemulihan tanaman ini melalui kultur jaringan dapat membantu memulihkan dan mempertahankan fungsi ekosistem yang seimbang. Yang keempat yaitu pemulihan habitat asli. Dengan memperbanyak tanaman yang terancam punah melalui kultur jaringan, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukungnya yaitu dengan kultur jaringan. Yang kelima yaitu pengurangan risiko penyakit. Tanaman yang diproduksi melalui kultur jaringan biasanya bebas dari penyakit atau patogen tertentu. Ini dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dapat membahayakan populasi tanaman yang sudah terancam punah. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas benih. Kultur jaringan menghasilkan tanaman yang beragam dan bebas dari penyakit, sehingga benih yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih kuat. Dengan berbagai manfaat ini, kultur jaringan adalah alat yang penting dalam upaya pemulihan tanaman yang terancam punah. Ini akan membantu melestarikan dan mengembalikan tanaman yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memelihara keanekaragaman hayati global. Mungkin itulah tujuan dan manfaat dari kultur jaringan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyajiannya, Mia. Selanjutnya materi mengenai tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam program konservasi plasma nutfah tanaman dan juga dalam produksi senyawa kimia untuk bidang farmasi, industri makanan dan kosmetik akan dijelaskan oleh rekan saya, Tia. Kepada Tia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam program konservasi plasma nutfah tanaman. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih plasma nutfah tanaman itu. Plasma nutfah atau germplas adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok organisme. Nah, substansi ini berpotensi untuk dikembangkan atau dirakit guna untuk menciptakan kultivar-kultivar baru melalui pemuliaan tanaman. Nah, jadi plasma nutfah ini adalah ciri khas dari masing-masing tanaman tersebut yang menjadikan tanaman tersebut identik. Plasma nutfah tanaman merupakan sifat atau ciri khas yang membedakannya dari populasi yang lain. Plasma nutfah dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam program konservasi plasma nutfah tanaman. Tujuan dari kultur jaringan dalam program konservasi plasma nutfah tanaman adalah untuk menghasilkan, mempertahankan, dan memperbanyak material tanaman yang bermutu tinggi secara efisien.
Terdapat beberapa macam manfaat kultur jaringan dalam program konservasi plasma nutfah. Yang pertama yaitu reproduksi massal. Yang dimaksud reproduksi massal ini memungkinkan untuk memperbanyak secara massal tanaman yang memiliki karakteristik dan kualitas yang diinginkan dari segi genetik. Yang kedua yaitu pemeliharaan sifat unggul. Nah, pada teknik kultur jaringan ini, sifat-sifat unggul dari tanaman dapat dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa adanya variasi genetik yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu pengendalian penyakit dan hama. Pengendalian penyakit dan hama ini dihasilkan melalui kultur jaringan, biasanya bebas dari penyakit dan hama karena mereka diperbanyak dalam kondisi steril. Selanjutnya yaitu penghematan waktu. Proses kultur jaringan memungkinkan untuk memperbanyak tanaman dengan cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan tanaman yang siap tanam. Konservasi plasma nutfah. Dengan menggunakan kultur jaringan, plasma nutfah dapat disimpan dalam bentuk kultur jaringan untuk jangka waktu yang lama, menghindari hilangnya variasi genetik yang berharga. Pengembangan varietas baru. Teknik kultur jaringan memungkinkan untuk melakukan pemuliaan tanaman dengan cara yang lebih terkonsentrasi dan efektif, mempercepat pengembangan varietas baru atau jenis tumbuhan baru. Nah, selanjutnya yaitu adaptasi terhadap lingkungan baru. Tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan dapat diadaptasi dengan lebih baik terhadap kondisi lingkungan yang berbeda atau ekstrim. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kultur jaringan dalam produksi senyawa kimia untuk bidang farmasi, industri, makanan, dan kosmetik. Next. Next, moderator. Nah, mungkin tidak jauh berbeda ya tujuannya dari topik sebelumnya. Jadi, tujuan dari kultur jaringan dalam produksi senyawa kimia untuk bidang farmasi, industri makanan, dan kosmetik ini adalah untuk memungkinkan produksi senyawa yang kompleks dan berharga dalam skala besar dengan menggunakan teknik yang lebih efisien dan dapat dikontrol. Selanjutnya, di slide berikutnya, next, moderator. Nah, di sini kami menggabungkan manfaat dari penggunaan kultur jaringan dalam industri, baik itu industri makanan, kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Karena manfaatnya itu sama semuanya gitu. Jadi dimulai dari poin pertama yaitu produksi senyawa langka dan mahal. Nah, biasanya ini merupakan manfaat yang akan dirasakan oleh industri farmasi. Nah, kultur jaringan ini memungkinkan produksi senyawa yang sulit diperoleh atau sangat mahal melalui metode sintesis kimia atau ekstraksi dari tanaman liar. Nah, ini berguna sekali untuk farmasi dan juga kosmetik. Selanjutnya yaitu kontrol kualitas dan kemurnian. Proses kultur jaringan dapat diatur dengan ketat, memastikan bahwa senyawa yang dihasilkan memiliki kemurnian tinggi dan bebas dari kontaminan. Selanjutnya yaitu stabilitas dan konsistensi. Dalam kultur jaringan, faktor lingkungan seperti nutrisi dan kondisi pertumbuhan dapat diatur dengan cermat, sehingga memastikan produksi senyawa dalam kondisi yang seragam dan stabil dari satu batch ke batch berikutnya. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sifat aktif. Dengan kultur jaringan, sifat aktif dari senyawa dapat dipertahankan tanpa mengalami degradasi atau perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sumber daya alam atau SDA. Nah, hal ini memungkinkan produksi senyawa tanpa mengandalkan panen atau ekstraksi dari tanaman liar, sehingga membantu mengurangi tekanan terhadap populasi tanaman liar. Selanjutnya yaitu aksesibilitas dan ketersediaan tahun atau round. Produksi senyawa melalui kultur jaringan tidak terbatas oleh musim atau lokasi geografis. Hal inilah yang memungkinkan produksi sepanjang tahun dan di berbagai lokasi. Inovasi dan pengembangan produk baru. Nah, kultur jaringan ini memungkinkan untuk memodifikasi genetika atau karakteristik tanaman sehingga menghasilkan senyawa baru atau varietas tanaman dengan profil senyawa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu keamanan pangan dan kosmetik. Dengan kontrol ketat terhadap faktor pertumbuhan dan kondisi lingkungan pada kultur jaringan, senyawa yang dihasilkan melalui kultur jaringan ini cenderung bebas dari kontaminasi atau residu kimia yang dapat berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, sekianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Dia selanjutnya materi mengenai tahapan dalam teknik kultur jaringan serta contoh penerapannya dalam bidang pertanian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Baik, selanjutnya pembahasan mengenai tahapan-tahapan teknik kultur jaringan. Yang pertama itu yaitu sterilisasi, yang mana pada tahap ini bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian yang kedua yaitu persiapan media, yang mana pada media tanam kultur jaringan merupakan media yang diperlukan agar sel atau jaringan tanaman yang diisolasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Tahap selanjutnya yaitu persiapan explant, yang mana pada tahap ini potongan atau bagian jaringan yang diisolasi dari tanaman yang digunakan untuk diinisiasi suatu kultur in vitro. Tahap selanjutnya yaitu inokulasi, yang mana tahap ini merupakan kegiatan penanaman explant ke dalam botol kultur atau penanaman ulang explant pada media dengan jenis yang sama, atau tahap pertumbuhan selanjutnya. Pada tahap selanjutnya yaitu multiplikasi, yang mana pada tahap ini kegiatannya yaitu memperbanyak calon tanaman dengan menanam explant pada media. Selanjutnya tahap terakhir yaitu aklimatisasi, yang mana merupakan tahap upaya dalam mengondisikan tunas mikro hasil perbanyakan kultur jaringan ke lingkungan di luar botol, atau pembiasaan tanaman explant dari media botol ke media tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan dari kultur jaringan pada bidang pertanian. Yang mana pada salah satu contoh yang diambil yaitu memperbanyak benih pisang Ambon melalui kultur jaringan. Teknik perbanyakan benih melalui kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk mendapat benih pisang yang bermutu dalam jumlah besar dan bebas penyakit. Pisang Ambon merupakan salah satu varietas pisang mempunyai kandungan fenol atau getah rendah. Perbanyakan benih pisang ini dapat melalui kultur jaringan yang dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan, yakni ada inisiasi, multiplikasi, aklimatisasi, sampai diperoleh benih pisang siap ditanam di lapang. Berikut beberapa proses dari benih pisang melalui kultur jaringan. Kemudian pada tahap inisiasi, anakan atau explant pada pisang akan dikupas hingga diameter lebih kurang 5 cm, kemudian dicuci, lalu explant tersebut direndam dalam larutan fungisida dengan dosis 1 gram per liter selama 10 menit. Kemudian explant direndam dalam larutan 70% natrium hipoklorit selama 10 menit. Lalu di dalam laminar, explant dikupas pelepahnya sampai diameter 1 cm. Kemudian dicelupkan dalam larutan natrium hipoklorit sebanyak 8%. Selanjutnya, explant ini akan dicelup dalam aqueous steril, dibilas ascorbik acid, dan dikulturkan pada media inisiasi. Kemudian setelah 1 bulan, maka explant tersebut dibelah menjadi 2 bagian dan dipotong pelepahnya. Kemudian disekultur ke media multiplikasi. Pada tahap multiplikasi tunas dan pengakaran, pisang tersebut menggunakan media dasar. Dan sekultur pada media multiplikasi ini dilakukan maksimal sebanyak 6 kali. Pada tahap terakhir, yaitu aklimatisasi, pada tahap ini pengadaptasian plantlet dari lingkungan terkontrol ke lingkungan luar. Plantlet dikeluarkan dari botol dan dipisahkan satu persatu dan dicuci bersih. Selanjutnya, daun pisang tersebut dikurangi sehingga ditinggalkan 3 helai. Kemudian plantlet yang sudah bersih direndam dalam larutan fungisida dengan konsentrasi 2 gram per liter selama 30 detik. Kemudian dianginkan dan ditanam di media campuran tanah dengan orang sekam perbandingan 1:2.
lalu disungkup dengan plastik transparan selama 7-10 hari. Kemudian setelah 2 minggu, baru daun tersebut akan tumbuh dan plantlet dapat dipindahkan ke polybag dengan media tanah dan sekam. Sekian penjelasan dari materi saya. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan mengenai kultur jaringan. That's all our presentation. Sorry for our mistake and thank you to your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.